Membahas hal ini telah hadir di studio Managing Editor Majalah Tempo, Karis Tajudin, dan juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Ibu Wiryanti Sukamdhani. Dan selain itu kami juga akan nanti tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Wakil Menteri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar. Saya akan mengucap sapa dulu kepada dua narasumber kami yang berada di Jurnal Siang di studio kami. Terima kasih Mas Karis, terima kasih Ibu Wiryanti telah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Mas Karis, selama ini kita berbicara mengenai Bali. Bali itu adalah tujuan pariwisata di Indonesia, dan Majalah Tempo membuktikan bahwa ternyata di luar Bali itu ada 100 tempat yang tersembunyi yang sampai sekarang ini mungkin belum disinggahi oleh orang-orang. Apa catatan Anda pada hal tersebut? Ya, ketika ingin menerbitkan edisi khusus tentang pariwisata, kita berpikir masa sih kita hanya akan menulis tentang wisata di Bali, wisata di Raja Ampat atau di Bromo. Kita yakin di Indonesia yang memiliki 16.000 pulau dan yang luasnya seluas ini pasti ada tempat-tempat tersembunyi yang lainnya yang bagus-bagus. Nah, setelah itu kita kumpulkan orang-orang yang pakar di bidang wisata, orang yang sudah kesana kemari, ada 3 orang gitu kan, dan beberapa koresponden di Indonesia, seluruh Indonesia, koresponden Tempo, diminta mengumpulkan bahan-bahan mengenai tempat-tempat tersembunyi itu. Dan ternyata memang ada lebih sebetulnya dari 100 tempat yang selain indah juga jarang disinggahi oleh wisatawan di Indonesia. Tapi memang 100 tempat ini risetnya ini seperti apa sih Mas Karis? Karena kan ini kan tidak banyak orang yang tahu. Dan Majalah Tempo akhirnya mengeluarkan mengenai artikel mengenai itu. Betul. Kita risetnya memang dilakukan selama beberapa bulan sebelum kita berangkat. Kita kumpulkan ada beberapa, jadi misalnya kita kumpulkan kita minta pendapat dari adventure spesialis Mas Dodi Johanjaya, lalu ada yang ahli gua Mas Cahyo Alkana, lalu ada Mbak Yuli yang sering Mbak Yuni yang sering Amalia Yuni yang sering rafting di sungai. Nah, kita kumpulkan juga dari beberapa orang yang lain apa sih potensi wisata di sini. Lalu juga kita minta ke koresponden kita ngumpulin tempat-tempat di masing-masing daerah. Dan ya seperti saya bilang tadi itu ada begitu banyak tempat yang nggak kita bayangkan gitu kan, amazing banget. Ada begitu banyak sampai geleng-geleng, mungkin lebih dari 100 ya. Baik, pemirsa, ini mungkin buat Anda yang belum mengetahui, ini adalah edisi khusus pariwisata keluar dari Majalah Tempo yang bercerita mengenai 100 surga Indonesia. Dari Majalah Tempo ini kita bisa melihat bahwa ada 100 tempat di Indonesia yang ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Ibu Wiryanti, mungkin Anda sudah membaca sedikit dari Majalah Tempo ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ada 100 tempat surga tersembunyi di Indonesia? Ya, memang saya apresiasi dengan apa yang dilakukan Tempo ini, dan itu memudahkan tuh Badan Promosi Pariwisata Indonesia juga untuk mengidentifikasi bahwa ternyata banyak daerah-daerah itu yang belum dieksplor seperti itu. Karena salah satu tugas daripada Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah research dan development ya. Nah, dengan adanya ini, jadi itu membuka kita juga untuk bagaimana mengembangkan daerah-daerah yang sudah diriset oleh Tempo itu. Untuk dalam mengembangkan ini tentunya kita harus lihat untuk tujuan apa gitu ya, apakah untuk tujuan preservasi atau tujuan apa, karena di BPP ini ada program kita antaranya green tourism, yaitu kita bicara nature. Jadi kalau pariwisata, salah satu yang harus kita preserve adalah nature. Kalau nature tidak di preserve, kita mau jualan apa lagi, seperti itu. Jadi memang ini membuka mata kita untuk kita lebih mendalami lagi. Jadi sudah tahu lokasinya, sudah diidentifikasi. Sekarang bagaimana mengembangkan atau mempromosikan daerah tujuan wisata tersebut ya. Bagaimana kesananya, naik apa, harganya berapa, di sana ada penginapan apa enggak, transportnya seperti apa, itu tentunya akan bisa lebih dieksplor lagi. Tapi badan yang Ibu saat ini pegang ini berada di bawah Kementerian Pariwisata atau? Badan ini adalah lembaga swasta independen, tetapi kami ditunjuk dengan
Kepres, keputusan Presiden. Oke. Karena ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, di mana pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata di pusat dan Badan Promosi Pariwisata di daerah. Nah, ini harusnya tugas BPPD juga. Kalau sudah diidentifikasi lokasinya di mana, BPPD tentunya harus segera menyambut gitu ya, untuk bicara dengan Pemdanya, bicara dengan pemerintah daerahnya untuk bagaimana selanjutnya dengan daerah yang sudah diketemukan tersebut. Ya, mungkin tentu juga bagaimana mengembangkan 100 surga tersembunyi di Indonesia ini juga. Kak Aris, tadi Anda menyebutkan bahwa sebetulnya ada lebih dari 100. Kenapa akhirnya menyusut jadi 100 tempat? Ya, 100 aja sebenarnya kalau ditulis tuh tebel banget ini. Ini aja kita tulis ada 150 halaman. Oke. Nah, tapi memang kita pengen juga melihat 100 ini ya kita tulis dulu, kita datangin dulu, ya kan. Nanti kalau pokoknya ada tempat lain, dan saya yakin pasti ada tempat lain, kita datangin tahun depan. Oke, masih ada tahun depan untuk dieksplor. Mas Karis, ini kan saya menemukan kesamaan. 100 tempat yang Anda tulis di sini bersama dengan teman-teman Anda ini kesulitan infrastruktur. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai ke sana. Apakah memang hal ini, menurut analisis Anda, ini yang menjadi kesulitan untuk berkembang tempat-tempat tersebut? Ya. Ada beberapa tempat memang yang mencapainya itu agak perlu perjuangan ya. Saya itu untuk sampai ke hutan di Kayan Mentarang itu berangkatnya butuh 1 minggu, baliknya 1 minggu lagi. Jadi memang agak susah. Ada teman-teman yang misalnya ke Togean itu pantainya itu indah banget. Udah kayak surga gitu ya. Jadi begitu kita keluar hotel bisa langsung nyemplung gitu lah. Nah, itu perlu waktu juga 3 hari dari Jakarta. Nah, tempat-tempat itu memang kita pikir memang infrastruktur ke sana memang susah. Memang susah, oke. Tapi justru itu yang membuat tempat-tempat itu menjadi surga tersembunyi. Karena kalau tempat-tempat itu sudah gampang dijangkau, biasanya gampang rusak. Jadi ini memang sedikit dilema antara memajukan turisme atau membiarkannya menjadi surga yang tetap tersembunyi. Oke. Ya. Sebetulnya sih itu nggak akan jadi dilema kalau misalnya pemerintah daerah setempat itu sadar bahwasanya ini kalau alam ini kita jaga, walaupun kita promosikan menjadi tempat wisata, kalau dijaga ini akan tetap bisa menghasilkan devisa. Nah, tapi kalau udah rusak itu justru akan justru merugikan. Tapi ada tempat-tempat yang pemerintah daerahnya sendiri tidak welcome untuk menjadi wisata. Ada misalnya satu daerah yang Togean itu, konon pemerintah daerahnya sendiri enggan untuk membuatnya menjadi taman nasional. Kalau sudah ditetapkan menjadi taman nasional, ya, kabarnya begitu. Kalau sudah ditetapkan menjadi taman nasional kan sebetulnya lebih gampang dijaga. Ada keputusan presiden dan segala macam untuk menjaga tempat itu. Tapi sepertinya ada keengganan untuk membuatnya seperti itu. Ada tempat-tempat yang pemilik resort itu harus membayar para nelayan untuk tidak ngebom. Tapi justru misalnya banyak politisi yang datang bilang udah bom aja gitu kan, nanti saya yang tanggung gitu kan, karena mereka pengen suara dari para nelayan itu gitu kan, udah bom aja nanti kami yang jagain. Nah, kayak gitu-gitu tuh ada banyak sebetulnya. Tapi ini yang menjadi kesulitan ya. Kalau menurut Anda ini kenapa tidak pernah ada yang dikembangkan? Persoalannya begitu banyak gitu ya. Ya, kan seperti yang kita tulis itu, bahwasanya kalau tempat pemerintah daerah mungkin lebih senang misalnya ada investor datang untuk mengikuti investasi di tambang, di hutan. Itu yang mereka tertarik. Itu lebih tertarik, mungkin uangnya lebih cepat gitu datangnya. Sedangkan kalau umpamanya untuk wisata kan tidak secepat itu. Tapi kan memang melibatkan lebih banyak orang. Ya kan, kalau mau ditambang kan pakai alat berat segala macam berapa orang ya. Tapi kalau umpamanya di wisata itu keterlibatan orang sekampung itu dalam menjaga dan membuat itu menjadi industri lebih. Ibu Wirianti, sebetulnya kriteria tempat-tempat yang pantas untuk dipromosikan ke mancanegara, turis mancanegara juga lokal ini seperti apa sih Bu? Karena kan melihat teman-teman di Tempo mungkin menempuh banyak kesulitan, ada Pemda yang mungkin justru menolak gitu, itu dipertimbangkan juga atau tidak? Seperti sekarang kami kan tentunya mitra pemerintah ya, kita bekerja sama dengan pemerintah. Jadi sekarang ini sudah ditentukan 16 destinasi gitu loh. Ini 100 masih banyak lagi yang sebetulnya bisa menjadi destinasi. Tapi sekarang ini kita menentukan 16 dengan 7 minat khusus. Minat khusus sepertinya seperti olahraga, kuliner dan sebagainya. Tapi yang 16 itu memang sudah ditentukan. Nah, persoalannya kenapa 16 itu dipilih? Itu sebetulnya karena ada komitmen
ya, karena pariwisata itu harus mengikutkan Pemda, harus mengikutkan masyarakat, ya harus mengikutkan stakeholders. Pariwisata tidak mungkin jalan sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada support dari Pemda dan dari semua yang tinggal di situ ya akan susah, karena pariwisata itu tentunya pasti melibatkan masyarakat ya. Nah, itu yang sering ada masalah di situ. Makanya yang 16 dipilih ini memang dia udah siap gitu loh. Dia siap dari segi infrastrukturnya udah siap, dari segi promosi sudah siap. Kan pariwisata itu dua, satu infrastruktur yang penting, komponen penting itu kan infrastruktur sama biaya promosi. Oke, tapi ya, Bu kan? Rianti, lalu bagaimana dengan nasib dari 100 tempat surga tersembunyi ini apabila masih harus menunggu infrastruktur, harus menunggu Pemda juga yang welcome terhadap wisatawan. Kalau misalnya memang tidak ada yang berminat itu dan pemerintah juga hanya mempromosikan jadi itu begini, saja, kami BPPI bekerja sama dengan BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Jadi BPPD yang mengerti daerahnya kan, pasti ini udah diidentifikasi juga oleh mereka. Nah, tugas mereka lah yang untuk nanti bersama-sama kami untuk mempromot daerah tersebut. Jadi kami kalau bicara dengan BPPD, kami juga berkunjung ke mereka kan, dan mereka juga kita saling menginformasikan program masing-masing. Itu kami juga sering menemukan. Jadi contohnya seperti Togean, itu kami menemukan dari Sulawesi Selatan misalnya ya. Nah, ini sesuatu yang bisa dipromot ya. Nah, tinggal sekarang kita atur bagaimana bentuk promosinya. Ini tentunya harus ada bantuan dari Pemda juga gitu. Mereka harus ada komitmen. Nah, terus udah gitu biaya promosinya seperti itu. Karena jualan pariwisata itu kan jualan mimpi, dreams. Artinya dia kalau udah datang ke situ baru tadi setelah dikunjungi baru tahu kan, oh ini surga. Tapi kalau belum ke sana kan nggak tahu itu seperti apa. Baik. Dan saat ini kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Wakil Menteri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sapta Nirwandar. Selamat siang, Pak Sapta. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Ya, baik Pak Sapta. Pak Sapta, di studio kami juga sudah ada Mas Karis dari Majalah Tempo dan juga dengan Ibu Wiryanti dari Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pak Sapta sudah membaca edisi khusus Majalah Pariwisata dari Majalah Tempo, Pak Sapta? Sudah. 100 destinasi yang exciting kita. Oke, itu luar biasa sekali. Pak Sapta, mungkin Anda bisa menyampaikan tanggapan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap majalah tersebut, Pak? Menurut saya ini bagus ya kan, memberikan perspektif dan tentunya masukan buat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi sekaligus juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita itu banyak atraksi, destinasi yang masih belum dilihat oleh orang Indonesia sendiri, apalagi untuk Wisman ya. Jadi menurut saya itu Tempo memberikan kontribusi konkret terhadap pariwisata nasional. Baik, Pak Sapta, apakah ada langkah lanjutan mungkin dari kementerian untuk mengembangkan 100 tempat yang tersembunyi ini, Pak Sapta? Tentu nanti kita ambil, tentu kita bisa nanti bersama-sama dengan Tempo dan juga dengan tadi itu BPPI dan seterusnya, kita ambil beberapa yang kita prioritaskan untuk bisa kita promosikan. Karena jangan lupa itu juga perlu ada aksesibilitas, ada human resources atau orang-orangnya yang bisa mengelola di sana dan seterusnya. Ini menurut saya nanti dari 100 itu berapa yang kita bisa tanda kutip kita jual, kita masyarakatkan ke masyarakat Indonesia dan juga kenapa tidak ke masyarakat internasional. Ya, Pak Sapta, tadi menurut Mas Karis ini ada begitu banyak persoalan ketika ketika mendapatkan 100 tempat tersembunyi ini. Mungkin Anda punya strategi, Pak Sapta, supaya akhirnya bisa mengembangkan 100 tempat tersembunyi ini supaya betul-betul menjadi daerah pariwisata Indonesia dan mungkin bisa mendatangkan devisa yang lebih tinggi lagi buat Indonesia. Kalau menurut saya memang itu kondisi yang harus kita tingkatkan ya, terutama aksesibilitas. Tapi pengalaman saya sepanjang itu atraksinya atau destinasi atau yang dilihat itu sangat kuat, sangat menarik, hal itu bisa juga katakanlah dikalahkan. Contohnya aja dulu orang ke Raja Ampat itu nggak mudah, Mas. Tapi buktinya juga banyak orang bisa ke Raja Ampat. Nah, oleh karena itu sambil kita perbaiki, tapi orang juga tetap bisa melihat. Saya juga lihat kemarin di Debono. Debono itu di Sungai Kampar, di mana orang bisa surfing di sungai. Itu cuma satu-satunya di Indonesia. So akhirnya orang bisa juga ke sana walaupun dengan susah. Nah, awal-awalnya seperti itu. Tentunya
dengan mereka datang, mereka masuk, itu akan memberikan juga dampak pada pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana prasarananya. Jadi jangan kita terlalu khawatirkan juga persoalan itu berlebihan. Tapi tetap bisa diakses, walaupun susah, step by step pasti nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang akhirnya nanti lebih mudah untuk datang ke destinasi itu. Nah, kembali ke Raja Ampat, dulu juga kalau ke sana itu bisa berjam-jam dengan pesawat. Sekarang bisa langsung ke Sorong 3 jam dan dalam waktu 2 jam bisa sampai ke destinasi Raja Ampat. Sekarang ini, dulu tidak seperti itu. Oke, baik. Pak Sabta, tentu saja kita berharap bahwa 100 tempat tersembunyi ini bisa dikembangkan dengan baik dan menjadi kekuatan pariwisata Indonesia selanjutnya ya Pak Sabta ya? Ya, sudah pasti Mas. Jadi kayak tadi saya contoh, mungkin atau saya lihat juga di The Bono itu juga, bayangin surfing di sungai nggak ada yang punya Mas. Adanya di ternyata di Indonesia semua ada ya Pak Sabta ya? Ya. Oke. Dan ada lagi yang lebih menarik juga, itu Kelimutu juga itu yang ada di situ juga, ya juga nggak terlalu mudah gitu. Banyak kita yang gitu, oleh karena itu kita bersyukur itu diberikan informasi oleh Tempo dan itu memberikan pencerahan dan juga sekaligus untuk dipersiapkan jadi destinasi bagi pemerintah, stakeholder termasuk juga dunia usaha. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabta telah bergabung bersama kami di Jurnal Siang Berita 1. Mas Karis, kita kembali lanjutkan mengenai persoalan tempat tersembunyi ini. Menurut Anda ini pemerintah daerahnya kah yang perlu memberikan perhatian lebih baik kepada pariwisata yang ada di daerah mereka, atau memang masyarakatnya kah yang kurang mengembangkan sendiri, atau seperti apa sih sebetulnya supaya berkembang tempat-tempat ini? Menurut saya kita nggak usah saling menunggu. Artinya apakah harus pemerintah daerah dulu bikin infrastruktur dan segala macam. Menurut saya setuju dengan pernyataan sebagian pernyataan Pak Sabta bahwasanya kalau tempat itu bagus orang akan datang gitu kan, dan itu akan menarik investor untuk melakukannya. Misalnya ada satu tempat, satu sungai di Bali, itu sungai ini selama ini jarang dikunjungi karena orang ke Bali pasti kan ke bawah, ke selatan ya, ke Kuta dan segala macam. Ini tempatnya di Buleleng. Di sana sungainya ada air terjun yang sangat banyak. Selama ini nggak disentuh, tapi kemudian ada seorang pengusaha Perancis datang ke sana, dia bikin canyoning. Jadi kita dari hulu sampai ke hilir, kita itu nggak naik perahu, kita jalan. Kalau ada air terjun ya kita lompat, gitu kan? Kita lompat sampai 14 meter. Jadi itu kira-kira 4 lantai itu ya, kita lompat dari atas sampai ke bawah. Saya nggak yakin semua orang mau. Nggak mau. Tapi kebanyakan memang orang asing yang datang ke sana, dan itu sangat mengasihkan karena adrenalin dipompa. Nah, selama ini memang tidak ada yang mengurus, gitu kan? Dan itu mungkin tidak seindah Kintamani, tidak seindah mungkin tidak seindah Kuta, tapi itu akhirnya jadi menarik. Ada potensi, jadi sebetulnya kreatif ya. Artinya ada tempat-tempat yang creative tourism, ada tempat-tempat yang bisa dikembangkan dengan seperti itu. Atau misalnya tempat lainnya, misalnya seperti Mentawai itu ya, Mentawai, atau seperti yang disebutkan tadi itu Kampar Dibunuh. Jadi ada di Sungai Kampar itu orang bisa surfing karena ada air laut yang masuk, lalu kemudian balik lagi. Nah, ketika balik lagi itu orang surfing. Nah, itu hanya 2 di dunia, satu di Amazon, satu di Kampar di Riau. Kemarin baru diadakan festival untuk pertama kalinya, dan di Riau itu yang terhebat, lebih bagus daripada yang ada di Amazon. Nah, hal-hal kayak gitu kan kalau umpamanya dibiarkan ya menjadi pemandangan yang biasa saja. Tapi kalau dikembangkan itu bisa menjadi sesuatu yang baik, dan itu tidak harus menunggu. Di kedua tempat ini kita tidak menunggu, atau teman-teman tidak menunggu ya. Jadi ya sudah, jalan sendiri aja. Ada potensi bisnis itu ya udah dijalankan, dan mereka pasti pemilik resort, terus pengusaha wisata yang tergabung dalam itu pasti mereka akan menjaga, karena mereka yakin kalau ini rusak selesai semua bisnisnya. Baik. Bu Rianti, ini yang menjadi fokus dari Badan Promosi ini nanti akan seperti apa ke depannya? Mengingat ternyata ada begitu banyak tempat di Indonesia yang ternyata sangat indah. Ya, sama seperti yang tadi Pak Sabta mengatakan, bahwa untuk kami sangat apresiasi apa yang dilakukan Tempo, itu merupakan referensi bagi kita untuk nanti kita bicara dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tapi tentunya nggak Bali lagi aja ya Bu ya yang dipromosiin, Bali, Lombok itu terus kan semua orang lebih mengenal Balinya dibandingkan dengan Indonesia. Jadinya. Nah, itu untuk bahan kita nanti bicara dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Mereka sudah melihat belum apa yang ditulis oleh Tempo itu? Kalau sudah melihat, kita langsung akan kaji bagaimana itu pengembangan
pengembangannya seperti apa, yang porsinya pemerintah harus buat apa, kita swasta apa, seperti itu. Ini yang menurut saya ini referensi yang bagus sekali untuk kita tindak lanjuti. Oke, baik. Dan berikut ini kami tampilkan grafik dari 4 tempat tersembunyi di Indonesia. Ini adalah fakta wisata di Indonesia. Indonesia memiliki spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu 150 spesies. Kemudian selanjutnya ada fakta wisata Indonesia. Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Sumatera adalah bunga terbesar di Indonesia. Ini adalah contoh-contoh kecil bahwa sebetulnya Indonesia memiliki begitu banyak hal yang luar biasa. Tempat ditemukannya ular terpanjang di dunia yaitu Piton reticulatus, ya, panjang 10 meter di Sulawesi. Ini waktu Anda menjelajah hutan tidak menemukan ular sepanjang ini, Mas Haris, ya. Ini ada binatang purba yang masih hidup. Komodo hanya terdapat di Pulau Komodo. NTT adalah kadal terbesar di dunia. Baik, Mas Karis, ini adalah salah satu contoh kecil yang bisa kami temukan, yang mungkin orang udah tahu, mungkin teman-teman di Majalah Tempo lebih tahu banyak. Baik, terima kasih Mas Karis telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Wiryanti telah bergabung bersama kami di jurnalisnya. Kita berharap bahwa 100 tempat tersembunyi ini bisa dikembangkan lebih baik. Jangan lupa ke sana. Jangan lupa ke sana itu. Dengan perjalanan begitu jauh, Mas Karis, ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas. Thank you.